Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan daya saing. Jadi Kabupaten Jombang, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, kita untuk mewujudkan visi misi Ibu Bupati, Wakil Bupati, yaitu mewujudkan Jombang berkarakter berdaya saing. Kita ada di misi yang pertama, yaitu meningkatkan daya saing ekonomi. Maka dari itu kegiatan hari ini merupakan dalam rangka peningkatan daya saing, meningkatkan ekonomi keluarga, masyarakat, serta meningkatkan ekonomi di Kabupaten Jombang. Kemudian yang kedua perlu saya sampaikan bahwa program ini salah satunya adalah untuk mencegah dan menangani stunting. Mudah-mudahan kerjasama yang sudah baik ini bisa menghasilkan yang baik untuk Kabupaten Jombang. Amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa sampaikan, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan bimbingan teknis pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Jombang saya nyatakan dibuka dan dimulai. Demikian saya akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Ibu Nur Kamalia, juga sekaligus Ketua Bidang 4 Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang. Yang saya hormati Bu Yus, ini narasumber luar biasa kita ya, dari mana Bu, akademi apa? Politeknik Kelautan dan Perikanan. Nah ini yang Sidoarjo. Nah barangkali ini saya yang promo aja Bu. Barangkali kalau putranya kepingin sekolah di sana, bisa nanti minta brosurnya di beliau ya. Ya. Yang saya hormati Bu Mimin selaku Kepala Bidang Agribisnis ya. Kemudian juga tentu saja seluruh staf dari dinas. Yang saya hormati Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang, Pokja 3 dalam hal ini, dan seluruh peserta yang hadir ya. Baik, Bu Nur, sebagai bahan masukan aja mungkin nanti untuk dinas, bahwa sekarang TPG itu sudah wajib di semua desa. Nah kemarin saya evaluasi pelaksanaan TPG-nya masih kurang kurang materi yang diberikan ini masih kurang, karena lebih cenderung orientasinya hanya pada balita. Ya, Pokja 3 harus kontrol ya, tolong ya. Pasti kan juga ada yang kader posyandu toh. Nah, dicek karena lebih orientasi pada pemberian makanan pada balita. Padahal seharusnya di TPG itu kesempatan untuk bisa ngasih pendidikan ke orang tuanya. Bagaimana cara masak yang benar. Nah, nanti sampaikan. Tadi saya bisik-bisik sama Bu Mimin, boleh enggak Bu? Misalnya kalau teman-teman kader TPG ini nanti minta bantuan narasumber dari dinas. Katanya boleh, tenang, gratis tak tahu iki mau. Ya. Jadi sekalian, jadi dinas juga punya difasilitasi oleh TPG untuk bisa melakukan tugasnya untuk bisa berkampanye tentang ikan. Ya kan? Nah, panjenengan juga dapat narasumber sehingga TPG-nya nanti lebih bagus nanti nggih. Tolong ya, yang boleh nanti berhubungan dengan Bu Mimin nanti mungkin tentang surat menyurat dan sebagainya. Kapan pelaksanaan TPG biasanya? Bulan Juni ya. Nah, sudah sebentar lagi Bu. Jadi nanti dipersiapkan. Saya mau lebih berkualitas ya. Saya harap begitu. Eman TPG 12 hari, kalau cuman gitu aja eman. Ya. Orientasikan pada mengubah perilaku orang tuanya di dalam pemberian makanan, mulai dari cara menyuapi anaknya, cara pengenalan makanan tambahan pertama kali ya. Kemudian MPASI pertama kali, karena memang rata-rata kesalahannya adalah pemberian MPASI pertama. Ini kesalahannya itu di situ awalnya, sehingga akhirnya berikutnya anaknya hanya suka makan nasi sama kerupuk. Nah ini karena sudah terlanjur pemberian makanan yang salah di awal, pengenalan yang salah ya.
Kemudian sama bagaimana ibunya ini harus pandai mengolah makanan yang bergizi sesuai dengan usia anaknya. Gitu nggih? Baik, mari kita mulai dulu. Tadi sudah disampaikan sama Bu Nur bahwa sebenarnya produksi ikan terutama di Jombang itu juga sudah tinggi ya. Wong kita kalau sudah punya sungai ya pasti ada ikan, ya. Apalagi Indonesia, negara kepulauan, lautnya itu ya luas banget, bahkan kita sampai produksi ikannya dicuri oleh negara tetangga. Tapi ironisnya Indonesia ini justru konsumsi ikannya masih rendah, ya. Ya memang kalau dibandingkan dengan orang-orang yang tinggal di perairan, yang penyumbang nilai rendah makan ikan itu justru di daerah-daerah yang tidak ada pelaut, ya, misalnya kita. Kenapa? Rata-rata kalau ditanya mesti urusannya karo duri, betul enggak? Iya, pasti urusannya duri, menghindari. Kenapa? Karena kita masih punya produk lain, sumber protein hewani yang lain, sehingga kita akhirnya memilih yang tidak ada durinya, betul enggak? Nah ini supaya nanti bisa menjadi sebuah pencerahan, ojo males ngolah ikan ya. Sebenarnya ikan ini adalah sumber protein hewan yang paling aman untuk segala usia. Nah ini yang harus dipaham bersama. Kenapa? Kalau sumber protein bukan berarti kemudian sumber protein hewani lainnya tidak bagus. Tidak, tetap bagus, tetapi nyun sewu, katakanlah daging merah, memang betul sumber proteinnya juga banyak di situ. Tetapi untuk lansia, apakah ini juga bagus? Dengan lansia tertentu, misalnya dengan hipertensi, tidak boleh. Nah, tapi kalau protein hewani dari ikan masih boleh. Nah ini kenapa kemudian ikan itu menjadi sumber protein hewani yang aman untuk keluarga. Karena mulai dari balita sampai lansia itu aman. Oke, kenapa aman? Nah, nilai gizi ikan sekarang begini aja. Kita manusia itu termasuk dalam golongan hewan apa tumbuh-tumbuhan? Halo, di makhluk hidup di dunia ini kan terbagi dua, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Kita termasuk golongan mana? Hewan. Artinya kalau ikan hewan kan? Nah, artinya kita berada dalam kelompok yang sama. Maka komposisi tubuhnya itu sama dan identik. Itulah kenapa sumber protein hewani itu jauh lebih bisa diterima oleh manusia karena tidak perlu mengubah lagi. Identik. Ya, susunan kimianya itu identik. Nah, itu hebatnya protein hewani. Sehingga rata-rata kalau misalnya kita ini dalam kondisi sakit, pasti disarankan untuk apa? Mengkonsumsi protein hewani. Apa biasanya Bu jenengan biasanya kalau untuk penyembuhan? Paling sering kan? Ya sari kutuk, bener. Kenapa kok kemudian itu menjadi penyembuh? Nah nanti dulu kita ngomongin dulu. Jadi komposisi ini juga yang paling mendekati komposisi manusia. Ya. Itulah kenapa protein hewan, nilai gizi ikan ini akhirnya menjadi sumber protein yang bagus untuk manusia, ya. Nah, lengkap sudah mulai dari protein sampai kandungan airnya. Yang jadi catatan adalah proteinnya tinggi, 18 sampai 24%. Dan bagusnya lemaknya sangat kecil. Tergantung usia. Ikannya ya samalah dengan manusia. Yang namanya manusia tambah tua, timbunan lemaknya tambah. Bener dah. Nah ikan juga begitu. Nah sudah sama aja. Nah ya. Kemudian sumber vitaminnya juga lengkap. Ya. Nah ini yang kemudian menjadi sumber pangan yang baik untuk manusia. Baik.
Kalau ngomong komposisi gizi, saya yakin kalau Pok Jatika sudah hafal lah ya. Nggak perlu saya menerangkan detail-detail ya. Cuman yang saya ingin sampaikan bahwa protein itu punya fungsi, kalau misalnya dianalogkan dengan ini kayak teknik sipil Bu. Protein itu apa? Bagian bangun. Itu protein. Sing bangun sel itu protein. Sing memperbaiki sel, kalau ada yang rusak itu tugasnya protein. Membangun imun itu protein, ya. Kemudian untuk mempertahankan tubuh sesuai dengan masanya itu juga protein. Apa yang dimaksud massa otot? Apa Bu maksudnya massa otot, Bu? Halo? Halo? Bukan, massa otot itu adalah banyaknya otot yang terbentuk di tubuh kita. Nah, misalnya jantung itu ya otot, daging itu otot, organ itu otot. Nah, protein ini yang bagian menjaga massa otot ini. Kalau misalnya massa ototnya ini menjadi turun, apa yang terjadi? Apa Bu? Nek jantungnya kemudian ototnya gak kuat, apa yang terjadi Bu? Nah itu dia. Protein itu termasuk bagian yang menjaga massa otot. Nah inilah kenapa protein menjadi sangat penting. Nah kenapa protein hewani? Karena yang paling identik dengan manusia, sehingga penyerapannya akan lebih mudah. Ya, bisa dipahami? Bisa ya? Dah. Nah ini yang menjadi keunggulan lagi adalah serat ikan lebih pendek sehingga mudah dicerna bahkan bagi bayi. Tadi saya bilang kenapa kok ikan ini paling aman untuk segala usia di dalam keluarga. Ya, garek cara ngolahnya. Ya, nah ibu-ibu saya harap ini nanti kader-kader kita nanti kalau sudah dilatih mengolah ikan, tolong nanti bisa diterapkan di posyandu, biar nggak itu aja. Sering saya cerita, saya kemarin saya lupa tahun kemarin kalau nggak salah ya, di bulan Timbang saya datang ke Perak. Di situ di menunya saya lihat lele goreng, apik wis, ya kan, lele kan sehat ya. Tempe bagus enggak? Tempe bagus. Sayur bayam bagus enggak? Nasi. Nah sayur bayam ya ngono, lele ya digoreng biasa, tempe digoreng biasa. Saya tanya ibunya, Bu ngeten niki sing dahar sinten? Wah, ya kan? Ibu lekeng napa? Lah nggih nek modele ngoten nggih mboten purun larene. Lah wis ngerti kok dikeki ngene. Saya tanya kadernya. Kader wis ngerti nek iki gak bakal dimaem anake. Lah pokok sampean carane ngolah pancet ngene. Bu, lah wong aku iki ya nimbang iki lho wis tak rewangi tangi jam 2. Cek cepet. Nah, ini Pok Jatika PR. Ya. Artinya kader-kader kita yang ada di posyandu itu sudah ndak punya waktu. Maka panjenengan yang di Pok Jatika juga harus mulai memikirkan gimana caranya yang ngolah jangan kader posyandu, sehingga nanti olahannya akan jauh lebih baik dan bisa diterima oleh anak-anak. Saya bilang kenapa enggak lelenya? Boleh, menu itu sapi. Kenapa enggak lelenya di filet, digoreng kayak karage lah, lebih enak, anak lebih tertarik. Kalau enggak gitu tempenya nanti tempenya juga dibuat kayak isinya burger itu. Ya kan? Nah, itu kan juga lebih menarik. Apalagi nanti kalau tempenya habis diolah dibentuk-bentuk model koyok bebek tak apa wis sembarang itulah ya. Pasti akan lebih menarik. Lah itu tadi atas nama karena memang double tugasnya yo masak yo nimbang. Akhirnya wayahe nimbang ngantuk. Ngelayani karo metu tut. Akhirnya ben ibu gak wani gak gelem balik meneh soalnya dalam kondisi lelah kita itu pasti apa? Emosional. Ini tolong dipikirkan Pok Jatika, nggih.
Ya, selain itu jenengan kalau misalnya sudah terbiasa dipraktekkan ke posyandu, otomatis kok nek wayahe lomba ora bingung latihan maneh. Ngentek no. Buat laporan aja Bu Yus ya. PKK kita ini hebat pokoknya. Sakjane ya sering dilatih kayak gini. Tapi begitu kate lomba nyewa guru SMK. Wah wes buandani gak karu-karuan. Dadakno. Jadi saya ingin meyakinkan pada panjenengan semua yang namanya lomba itu sarana evaluasi. Kalau sering dipraktekkan nang posyandu garek dicateti. Oh, kita lo kemarin di posyandu cipta menunya ini. Wayahe lomba garek, wingi sapa sing gawe? Ayo gawe maneh. Gawe lomba yuk. Enteng ndak? Lah ndak ya wae dhewe iki. Wes dinas memfasilitasi ngasih ilmu kayak gini gak dipraktekno. Wayahe lomba bingung karepe dhewe. Apalagi nek wayahe pleno PKK. Latihan masak sering kan? Ya, karo ngejak apa? Tukang kredit panci. Dibelani kredit panci. Wes, tapi sampai di rumah panci disimpen. Gak digawe praktek. Bener ndak? Lah iya. Terus gawe apa ilmune? Ya kan? Wah, paling sering kadang ngene gayane. Ceramah ndek nggone masyarakat. Gerakan makan ikan, ayo masak olahan ikan biar ini. Tapi anake dhewe le grab ae le ibu repot. Ya ndak. Jujur kader saya ini Pak Yus. Ya, tolong ya kita evaluasi kembali apa yang menjadi gerakan PKK kita, ya. Jadi monggo kita sempurnakan dengan menerapkan ilmu PKK di para kader dulu dan keluarganya dulu. Baru kemudian kita sebarkan. Itu ya. Itu. Baik. Wes ini kalau sudah urusan serat ini mudah, apalagi mudah hancur sehingga mau dibentuk apapun akan menjadi lebih mudah. Benar kan? Nah, ojo sampai ngisi-ngisi nih Bu, saya aja sudah pernah lomba di provinsi masak ikan sendiri kok. Ya kan? Saya aja mau berjuang, masa ibu-ibu enggak mau berjuang, ya? Ya. Baik. Ini sudah banyak teorinya. Ya. DHA-nya, omega 3-nya yang ada di ikan itu punya peranan penting di dalam, tadi saya sudah sampaikan protein itu tugasnya apa? Membangun, kayak teknik sipil ya di dalam tubuh kita itu, termasuk untuk membangun sel otak. Nah yang paling penting peranannya adalah omega 3 yang ada DHA-nya. Nah untuk balita, nah ini yang dimaksud untuk memerangi stunting. Yang namanya stunting itu kan gagal tumbuh karena kekurangan gizi akut sehingga menyebabkan pertumbuhan yang kurang normal dan mempengaruhi pertumbuhan kecerdasan, ya. Kecerdasan ini yang harus digaris bawahi. Kenapa kemudian sasarannya adalah 1000 HPK? Karena pertumbuhan otak manusia itu terbesar di trimester kehamilan terakhir sampai usia 3 tahun itu 80%. 80% pertumbuhan otak. Sisanya 20% itu tumbuh sampai bertambah sampai kita tua. Sekarang ini masih terus. Ya. Ibu-ibu ini harus dipahami. Kenapa kok stunting diperangi? Karena harapannya semua anak-anak ini tercapai 80% pertumbuhan otaknya sempurna, sehingga anak-anak diharapkan tumbuh menjadi anak yang cerdas. Negara kita butuh rakyat-rakyat yang cerdas. Titik.
Maka untuk itu pemberian gizi ini menjadi penting. Untuk apa? Terutama untuk perkembangan saraf dan membangun jaringan otak. Nah, kebutuhan untuk menyempurnakan membangun jaringan otak ini adalah salah satunya apa? Protein hewani. Nah, ini dia pentingnya ya ikan itu. Kenapa? Karena dia komposisi protein asam aminonya itu paling lengkap sesuai kebutuhan manusia. Bisa dipahami Ibu? Ya. Jadi jangan berpikir bahwa stunting itu hanya untuk supaya meninggikan badannya anak. Tidak. Lebih utamanya adalah bagaimana membangun anak ini menjadi anak yang sempurna secara fisik dan kecerdasannya. Itu fokusnya di situ. Ya. Makanya para kader sudah harus bekerja keras untuk bagaimana mengajak masyarakat memberikan asupan gizi yang tujuannya benar-benar untuk menyempurnakan pertumbuhan anaknya. Karena kalau sudah sempurna secara fisik dan kecerdasannya, keuntungannya itu adalah yang jelas dia tidak akan mudah sakit. Ya, sudah paham semua kan? Kalau yang namanya orang yang tidak stunting, dia tidak akan mudah sakit. Terutama sakit-sakit yang sifatnya sakit non menular ya. Maksudnya yang degeneratif, misalnya hipertensi, diabetes, ini tidak akan lebih mudah. Kalau yang kena stunting umur 30, biasanya orang hipertensi itu akan kena umur 50 tahun, ya. Ini kalau stunting dia 30 tahun sudah kena. Coba kita amati bareng-bareng. Selain faktor makanan ya. Nah, kita amati bareng-bareng sekarang, zaman sekarang itu banyak nggak yang sudah meninggal muda karena jantung? Banyak kan, meningkat kan? Ya, itu kemungkinannya dia stunting plus ditambahi gaya hidup yang kurang sehat. Karena dulu itu orang masih berpikir nek lemu iku lucu ginuk-ginuk berarti mangannya akeh. Betul enggak? Nah, pada sekarang kita akan berbicara apa? Isi piringku. Artinya asupan gizi yang sempurna komposisinya sesuai untuk syarat pertumbuhan. Enggak enek sing saiki bayi dulang awal dikenalno pakai kuah. Ya kan? Nek munine banter berarti mbiyen ya ngono. Ya, padahal ini adalah pengenalan yang salah. Anak itu harus diajarkan dengan makanan yang tanpa rasa atau rasanya alami. Maka yang dikenalkan pertama adalah buah. Nah, ini yang lupa. Benar enggak? Nah, ini tolong Pok Jatiga nanti belajar betul supaya sebagai bahan materi pengisian nanti di TPG. Ya, bagaimana ngajari MPASI yang benar. Itu ya. Baik. Mengurangi timbulnya depresi. Ini maksudnya karena sempurna. Ya, pertumbuhannya terus mengurangi resiko penyakit sudah saya sampaikan tadi ya, karena selain membangun fungsinya protein itu adalah mempertahankan massa otot, ya, juga membangun imun. Baik. Nah, ini juga berperan pada ya namanya membangun, ya sudah semua organ tubuh, protein ini. Yang paling utama itu kerjaannya protein, ya. Termasuk bagaimana mendistribusikan karbohidrat itu nanti disimpan di mana, itu tugasnya protein, ya. Baik, berikutnya saya pikir ini masih bisa dibaca di ini ya. Nah, ini yang cocok untuk ibu-ibu ini ya, yang sedang berperang dengan kolesterol. Benar enggak? Ya, betul. Ada yang katanya sambat, ibu, saya ini kurus, ya kan? Saya ini enggak bisa gemuk.
Tapi kenapa kolesterol? Bener enggak? Banyak? Banyak. Kenapa itu, Bu? Kenapa, Bu? Kontrol makanan. Ya. Nah, kalau enggak kepingin lemaknya tinggi, kalau kepingin asupan proteinnya aman tapi tanpa banyak lemak, ya makan ikan. Nah, kita nyuwun sewu males makan ikan karena apa? Pertama tadi duri, yang kedua apa, Bu? Amis. Bener enggak? Padahal kalau ngolahnya bener ndak amis. Bener kan, Bu? Nah iya. Tapi kok nek wis tuku garek koyo misale bandeng otak-otak resto mau. Soale gak umek dhewe. Bener ndak? Loh, padahal ibu iku justru kebahagiaannya adalah, Bu, percaya deh sama saya. Ayo saiki ngaku. Saya dulu kalau pengen pulang ke rumah ibu, sakjane sing tak kangeni apa sih? Lah iya, mesti ayo. Mlebu omah pertama mari salam sing dibuka apa? Iya apa ndak? Artinya apa? Masakan ibu itu kan pengikat hubungan ibu dengan anak. Lah nek jenengan maringi putrane ambek masakan warung, engkok sing akrab sinten? Purun ta jenengan ngoten niku. Luwih ati paling. Nyun sewu, anak saya sekarang aja ya kan kuliah di Surabaya. Pulang, saya pikir dia pulang karena kangen ibunya. Saya tanya, "Le, kangen ibu ta?" "Kak, aku ana tanggapan, Bu." Masya Allah, ati ki rasane loworo. Bener ndak? Iya. Ya salah satu pengikatnya adalah ayo Bu, semangat untuk belajar masak itu untuk upaya kita ngikat hubungan antara ibu dan anak. Nelongso loh Bu, saya sendiri kemarin sama bapak itu sudah rasan-rasan. Pas kalana ndak di rumah ya, kita nganggur di rumah sudah glundung bingung. Ngene yo meneh rasane bendino glundung wong loro gak ono anake. Bener enggak? Sudah mulai ketakutan? Sudah? Nah, ya itu Bu. Nah, makanya kita bangun lewat masakan. Saya yakin termasuk salah satunya ikan karena kita niatkan untuk peningkatan gizi anak. Ini nanti bonusnya adalah hubungan yang baik emosional antara ibu dan anak. Sepakat Bu? Ya. Habis ini mau Bu ngolah ikan? Iya. Amis isok dilangi Bu. Jenengan tanya loh Pok Jatiga, saya tuh mau ada ikan ya Bu ya. Loh, mau kita belajar 3 kali ya Bu ya. Waktu itu ya. Nah, ayo Bu, semangat aja Bu ya. Nah, meningkatkan sirkulasi atau peredaran darah. Karena sekali lagi protein itu juga fungsinya sebagai transporter. Jadi dia mentransport, yang membawa oksigen ke seluruh organ tubuh itu juga tugasnya protein. Ya Bu ya. Baik, berikutnya. Wah, ini pokoknya yang penting. Protein ini manfaatnya seluruh tubuh karena memang dia tugasnya membangun, memperbaiki, mempertahankan, maka dia fungsinya sangat vital di dalam tubuh ya. Jadi ini bisa belajar sendiri ya Bu ya. Saya minta betul TPG-nya nanti harus berkualitas. Termasuk pendidikan tentang pemahaman gizi pada orang tua ya. Ngomong protein. Ini penting. Kadang-kadang karena nyuwun sewu ibu-ibu muda terutama ya, mereka karena tidak paham ya, tergantung basis sekolahnya ya. Kalau yang kebetulan sekolahnya eksak IPA mungkin masih bisa paham, tapi bagaimana dengan yang sekolahnya tidak eksak, kan otomatis pemahamannya ini akhirnya berpengaruh terhadap perilaku untuk pemberian gizi di keluarganya. Maka tugasnya PKK untuk memberikan pengetahuan itu, terutama untuk ibu-ibu muda ya. Apalagi ibu-ibu muda sekarang itu terdistract dengan apa Bu? Aktivitas sosialnya masing-masing ya Bu ya. Wes dulang pokoknya angger dulang, umek ambek ndelok drakor. HP ya kan? Bener gak? Nah ini tugasnya PKK. Saya kemarin kerjasama dengan Baseli TV bikin fragmen. Salah satunya tentang
ibu muda yang kurang perhatian ketika dulang anaknya. Ya, itu nanti kalau sudah jadi nanti silakan dilihat di situ. Fragmennya bisa dipakai untuk sarana kampanye ke ibu-ibu muda, ya. Oke. Baik. Ini Bu, ini juga penting supaya tahu. Kalau sudah tahu, ini kan yang ada di tempat kita apa Bu? Ini ya, bader. Terus mana ikan lele? Oh, nggak disebutin di sini ikan lele ya? Oh, ikan asin kering. Iki senengane sapa ngene iki Bu? Ya kan, bandeng masih banyak didapat di sini. Sebenarnya ndak ada alasan. Hampir sama dengan ya, kalau untuk lele kan hampir sama dengan ini aja, sama aja. 11 ini. Oh ya. Nah. Ya. Nanti Ibu cari di Mbah Google, compare dengan zat gizi penyusun tubuh manusia. Bandingkan. Nanti lah mirip-mirip baik. Tinggal mengukur gramnya yang harus dimakan untuk memenuhi. Gini loh Bu intinya. Sebenarnya asupan gizi itu tujuannya, ini kalau ngomong hidup seimbang, bagaimana caranya mempertahankan komposisi zat gizi yang ada di manusia. Manusia normalnya proteinnya adalah kandungannya 18-20% juga. Maka bagaimana caranya komposisi protein ini tidak berubah, tidak kurang, tidak lebih, ya. Makanya sekarang kampanyenya sudah tidak 4 sehat 5 sempurna lagi. Isi piringku, tujuannya untuk apa? Untuk mengukur, menakar makanan yang masuk itu adalah posisinya untuk mempertahankan komposisi zat gizi, zat makanan pembangun tubuh manusia. Intinya di situ. Nah, kalau kita sudah tertib istiqomah di situ, kita ini tidak akan takut kurus, tidak akan takut kegemukan. Yang penting equal. Sehingga kalau sudah equal sesuai, ini kemudian kebutuhan sudah cocok, nggak berlebih, ini akan memudahkan badan ini untuk mempertahankan termasuk membangun imun, tidak mudah terserang penyakit. Kurang ya bahaya, lebih ya bahaya, terutama kolesterol. Ya. Gitu ya Bu, kira-kira. Nah, lemak ini istimewanya lemak di ikan itu tidak membuat kita gemuk. Ya, karena apa? Dia tidak banyak kandungan lemak yang tidak jenuh, gitu ya. Kecuali itu karena ada kandungan lemak yang lain. Bener ndak? Engkau mesti protes, mumpung gurung diprotes aku. Bu, saya makan ikan tiap hari kok masih gemuk. Karena wis. Udah ya, paham? Ya, nanti ilmunya ditambah lagi ilmunya. Ilmu minyak apa yang tidak kolesterol tinggi. Nanti harus dikompar dengan ilmu-ilmu yang enggak bisa, Bu. Ilmu yang tentang perikanan ini juga enggak kemudian harus dikompar dengan ilmu yang lain ya. Jangan berhenti di kemudian ngomong cuman ikan, karena yang mempengaruhi gizi yang kita makanan yang kita makan ini tidak hanya kemudian bahan dasarnya, bahan-bahan yang lain juga akan mempengaruhi. Gitu ya Bu ya. Ya. Jadi ngitungnya itu tidak satu sumber. Jadi makanya kenapa ngomong isi piringku. Yang jadi masalah nek wis kadung gawe sambel cumi, bener cumi, ikan. Ya. Bener ya, Bu ya? Bener ikan, cumi. Wis. Bener iku, sehat. Tapi segone sak piring. Sambele sak sendok wis cukup. Gak ditambahi liyane. Nah, ini bahayanya. Benar proteinnya didapat bagus, enggak taunya karbohidratnya. Padahal karbohidrat kalau di dalam tubuh berlebih disimpan dalam bentuk lemak. Nggih. Jadi lemak yang di tubuh kita, nah ini yang ada di perut saya juga ini. Ini bukan kemudian asalnya cuma dari minyak, tapi kelebihan karbohidrat yang enggak dibutuhkan oleh tubuh otomatis disimpan dalam bentuk lemak. Nggih, jangan kemudian terus rumah saya tuh lho Bu ndak makan goreng-gorengan.
tapi segone. Nah itu lemaknya dari situ. Sama dengan protein. Protein pun kalau berlebihan pun nanti juga disimpannya dalam bentuk lemak. Gitu ya Bu ya. Karena memang deponya yang berlebihan itu ditaruh dijadikan lemak. Ya dikaitno gudang istilahnya kita ini. Nah itu masalahnya ya. Nah baik Ibu, lemaknya ini yang perlu jadi catatan. Menurunkan resiko penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner itu asalnya dari penyumbatan. Penyumbatan itu asalnya dari tumpuan lemak yang ada di mana Bu? Pembuluh darah. Nah itu masalahnya. Nah lemak yang bagaimana? Lemak yang jenuh. Tapi ingat, itu kalau kelebihan, bukan berarti kemudian kita tidak butuh lemak jenuh. Tetap butuh tapi ada takarannya. Nah itu nanti beda ilmunya lagi ya. Nah nanti kapan-kapan nanti sinau gizi khusus ya. Nah nanti dihadirkan dari Bu ya, dari Persaki ya Pak Jatika ya. Satu saat pasti saya yakin ibu-ibu butuh ya, ngitung apa namanya gizi, ngitung energi, perlu Pak Jatika PR. Mungkin pada saat pleno ya nanti ya. Baik. Nah ini, nah nanti jenengan diajari tentang menyajikan dengan tradisi dan perlu dipelajari supaya bervariasi. Poinnya adalah variasi, sehingga yang namanya apa namanya terutama anak-anak, nggih. Wong jenenge anak-anak itu kan kadang-kadang yang dilihat tampilan kok enggak usah gitu jenengan ae lho Bu. Nek ndelok wong lanang sing didelok apane sik? Ayo jujur. Apane sik? Bodinya sik pasti. Ya ndak? Wajahnya, ya ndak? Jujur masih wong lanang ya Pak ya. Lho ditakoni bapak kudu melayu ae. Bener enggak Pak? Kalau lihat lawan jenis yang dilihat pasti apa? Bodinya dulu ya Pak. Wajah baru yang lain-lain. Betul enggak? Nah begitu juga anak-anak. Anak-anak itu yang dilihat pasti bentuknya dulu, menarik atau tidak, tampilannya dulu. Baru ngomong namanya anak, bayi terutama. Dia bisa ngerti enak atau enggak sih Bu? Enggak kan? Enggak. Dan itu perlu dilatih makanya. Nah makanya nyun sewu, kalau ini juga analog dengan ODGJ ya. ODGJ, nyun sewu. Ini kata profesor ya. Anak yang dilahirkan oleh ODGJ, dia gila apa enggak? Enggak kan? Tapi kalau kemudian dia tetap tinggal sama ibunya, menjadi gila enggak? Gila yang dia tidak sadar, karena bayi itu menganggap apapun yang dilihat itu adalah norma. Bener gak? Oh kalau ketawa itu boleh. Sehingga dia tumbuh dengan pengajaran itu, yang ternyata pengajaran itu tidak sama dengan umum. Bener gak? Dia sebenarnya tidak gila, pengajarannya yang gila, betul gak? Begitu juga ketika bayi berkenalan dengan makanan. Ketika awal kita sampaikan makanan yang tidak ada rasanya itu adalah enak, maka dia akan menangkap ini enak. Lah bilang enak juga harus kemudian dirasakan oleh ibunya. Makan bareng enak ya. Dia akan bilang oh iya enak. Padahal tidak ada rasa. Benar enggak Bu? Nah ini yang kadang-kadang ibu-ibu itu belum menyadari. Golek gampange gawe kuah bakso dinyet-nyet-nyet. Padahal di situ ada micin, gurih, betul enggak? Nah kemudian dia akhirnya tahunya enak itu ya harus gurih. Kemudian dikasih dengan makanan yang tidak ada gurihnya, karena dia kenalnya sudah gurih, maka dia tidak akan mau. Inilah munculnya anak tidak suka sayur dan buah. Nggih, tambahan ilmu nggih. Nah, di sini ada yang profesi bidan enggak sih? Enggak mungkin.
kalau Pokja 4 ya baru ya. Nah ini sebuah tambahan ilmu buat Pokja 3 ya, supaya nanti bisa bekerja sama mengenalkan bagaimana pengenalan MPASI yang benar kepada masyarakat ya. Baik. Nah, keistimewaannya ikan karena memang proteinnya tinggi, itu adalah salah satunya dia menciptakan rasa gurih. Ya, itu hebatnya ikan. Jadi makanya mengenalkan MPASI ke anak-anak itu sudah tidak usah perlu dikasih garam dulu, plain dulu. Karena terutama ikan dia sudah muncul rasa gurih, ya. Oke. Baik. Ini tadi kalau menghambat pertumbuhan beberapa jenis kanker mempertahankan fungsi otak. Tapi ingat, tidak kemudian mempertahankan fungsi otak hanya sekedar dikasih dijejeli protein, nggak bisa. Karena salah satu perangsang pertumbuhan otak itu adalah juga rangsangan gerak, rangsangan motorik dan sebagainya, itu juga bagian dari perangsang pertumbuhan otak selain gizi, ya. Ini cuma pendukung utamanya adalah dari protein. Baik, kemudian vitamin tadi sudah dijelaskan, dia lengkap dan identik dengan kebutuhan manusia. Kemudian mineral. Nah ini kenapa yang tadi disebut dia akan memperlancar apa Bu? Peredaran darah tadi ya. Kenapa? Karena ada zat besi. Zat besi ini yang kalau tidak ada menyebabkan apa Bu? Anemia. Caranya ngecek pakai apa Bu? Ya, caranya ngecek anak ini kekurangan zat besi, anemia atau tidak, kelopak mata dan telapak tangan. Sering lo pada tak kasih nojik lali ya. Nah, mineral-mineral ini sangat penting. Tapi kalau kelebihan juga bahaya, ya. Nanti dilihat komposisi. Sekali lagi, semua makanan itu tujuannya harus mempertahankan komposisi zat makanan yang ada di dalam tubuh penyusun tubuh manusia, ya. Baik. Asam lemak omega 3 tadi sudah saya terangkan ya, banyak-banyak ya, terutama di dalam pembentukan 80% otak manusia di usia berapa tadi? 3 semester akhir sampai 3 tahun. Nah itu yang harus dikejar. Nah salah satunya dengan mengenalkan makanan ikan pada anak-anak, ya. Juga saya sampaikan bahwa kenapa ikan ini menjadi konsumsi yang aman, karena cocok di segala usia, ya. Baik, khasiat ikan sudah saya pikir sudah paham, sudah banyak teori yang diterima ibu-ibu ketika di PKK ya. Nah ini dia. Nih, buat yang kelebihan berat badan seperti saya, nah ini cocok ilmunya ya. Tapi syaratnya tidak digoreng, dipotok aja ya, oke. Nah ini yang juga menarik, terutama untuk lansia, membantu mengurangi keluhan nyeri pada persendian penderita rematik, ya. Kemudian inilah rahasianya orang Jepang itu punya angka harapan hidup tinggi karena mereka konsumsi ikannya tinggi. Jadi ibu-ibu sekalian, sebenarnya isu stunting itu diangkat secara internasional oleh PBB. Kenapa menjadi diangkat secara? Kenapa? Karena melihat keberhasilan Jepang. Jepang itu dulu adalah manusia pendek, termasuk turunan manusia pendek, betul enggak? Tapi ketika kekalahan perang dunia pada saat itu, Jepang mulai kemudian berpikir harus ada kemajuan lebih cepat di negaranya. Maka dia berpikir maka yang harus dikuatkan adalah manusianya dilahirkan menjadi manusia yang cerdas. Nah, asupan gizinya itu diperketat oleh pemerintah, termasuk gerakan konsumsi ikan. Ternyata bonusnya selain cerdas, ternyata dia juga menjadi tinggi.
Nah, isu inilah kemudian diangkat secara internasional termasuk di Indonesia sekarang. Ya. Nah, Indonesia ini sedang melakukan percepatan pembangunan supaya targetnya di 2045 nanti, di masa keemasan 100 tahun Indonesia merdeka, harapannya kita juga menjadi negara maju. Nah, untuk menjadi negara maju kita targetkan seluruh rakyatnya harus cerdas. Makanya kita perangi stunting. Ya. Jadi ibu-ibu para kader harus paham, merangi stunting itu bukan karena kita supaya anak-anaknya itu menjadi tinggi, tidak sekedar itu. Tapi bagaimana kita upayakan generasi berikutnya ini adalah generasi yang cerdas supaya percepatan pembangunan negara kita ini juga semakin terwujud. Itu ya, bisa dipahami nggih, supaya lebih diperjuangkan. Sementara fasilitas-fasilitas yang lain sudah disiapkan, termasuk sekolah 12 tahun, termasuk banyak yang mulai SD, SMP-nya gratis. Nanti harapannya ke depan nanti SMA-nya juga bisa gratis. Ini sebagai upaya pemerintah. Kok nek wis mulai bertumbuh, nanti sekolahnya ditambah lagi fasilitasnya, termasuk sekolah-sekolah ikatan dinas, ya, Bu Yus, gratis. Nah, tinggal apakah kita mampu mensuplai generasi-generasi yang cerdas untuk bisa memenuhi kebutuhan negara. Gitu ya, Bu? Bisa dipahami ya? Rodok serius didik iki, Bu Yus. Ya. Biar nanti gerakannya merangi stunting ini termasuk makan ikan biar lebih gede lagi. Karena kita berkaca dari sejarahnya Jepang, ya. Baik. Image lele. Wah, ini. Nanti biar Bu Yus aja deh yang nerangkan ya. Ya. Nanti biar Bu Yus aja yang lebih fokus di lele, mulai dari apa itu lele sampai mitos-mitosnya dan sebagainya ya. Ya, karena memang ya yang namanya ilmu pengetahuan itu kan tidak langsung benar ya. Pasti ada proses, termasuk ketika dulu memang ketika orang memelihara lele di tempat yang tidak semestinya karena dia belum tersentuh ilmu pengetahuan. Kalau hari ini ya sudah tidak relevan lagi. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan sudah masuk terutama di kalangan ibu-ibu PKK. Ibu-ibu PKK dewe sekarang sudah ada gerakan bikin lele yang atasnya kangkung ya. Sudah ada yang pernah nyoba? Sudah pernah ada yang nyoba? Halo? Gak ono sing nyoba. Kalaupun ada yang nyoba biasanya pisan tok terus mari ditublek meneh itu. Sedih saya itu ya. Padahal nek wis ono suple kan enak ya, yang ada sendiri di rumah ya. Tapi memang kadang-kadang kita ini aneh ya. Termasuk saya sendiri. Di rumah itu ada ikan nila. Ya. Sudah gede-gede, kudune wayahe panen. Gak tego. Karena apa? Kita sudah ikatannya kayak peliharaan. Mosok ngesek kayak makan bendino makan. Ya akhirnya orang lain. Nah, ini mungkin perlu dipikirkan. Oh, satu saat barter saja. Jadi jenengan punya lele, yang lain punya nila. Ayo barteran ae. Soalnya gak tego mangan iki. Kayaknya harus kali gitu. Ya. Ya terutama mak-mak ini kan memang jiwa penyayang ya. Cie. Ya pasti gitu ya. Nah, baik, udang sekali lagi tidak ada sebenarnya makanan ini yang menyebabkan kerusakan pada manusia. Manusianya lah yang harusnya menggunakan akalnya. Kalau sudah dirasa sudah terpenuhi ya ndak usah dipaksakan lagi. Contoh saya sudah bisa memenuhi protein karena kecenderungan asam urat saya tinggi. Kemudian saya sudah memenuhi di protein dengan ikan yang lain, lele misalnya. Jangan main-main dengan makan udang lagi. Nanti daripada muncul asam urat, betul enggak? Nah ya, tidak deh, udangnya enggak salah, kitanya yang salah. Kenapa? Bener enggak? Atas nama kelas ekonomi yang tinggi, bendino mangan udang. Mangan apa maneh Bu? Kepiting, lobster, anggite. Bener dah.
numpuk penyakit enggak? Itu kenapa? Karena kita lupa yang namanya mengukur kebutuhan. Itu berarti wong-wong sing gak paham ilmu isi piringku. Saya juga takut. Ini semua paham isi piringku apa belum? Yakin? Ya. Wis ta lah garek buka Mbah Google lah kok saiki. Jadi terapkan nggih, di rumah juga gitu. Segone sak pira, Bu? Segone sak pira, Bu, nek isi piringku? Halo? Seberapa? Sudah diterapkan apa belum? Lah ya itu dia. Itu loh Bu sebenarnya ya. Sekali lagi tidak ada yang salah dengan ikannya, yang salah ya. Nah, karena apa? Udang pun ternyata luar biasa. Ya. Udang pun luar biasa. Ya. Saya juga sedang belajar, Bu. Saya sadar asam urat saya sudah mulai ada kecenderungan naik, walaupun masih di angka normal, cuman mulai naik mendekati ambang atas. Ini yang nggak boleh, yang harus saya kelola. Akhirnya salah satu cara adalah saya karena cenderung darah rendah, saya kan tetap harus makan daging merah, ya kan? Nah daging merah ini yang saya kontrol. Hari ini makan, berarti nanti tunggu berikutnya 2 minggu lagi saya baru makan lagi. Lah daripada saya sakit, bener ndak? Nah ini loh Bu, loh memang abot Bu, bener abot ya. Tapi ternyata kalau kita niati untuk sehat, ternyata bonusnya Bu Yus tadi bilang Mbak kok agak lansingan ya. Alhamdulillah. Ternyata itu hawa nafsu yang paling penting dikendalikan, bener ndak? Iya, gitu ya Bu ya. Bersama-sama berjuang Bu, yang penting niatnya sehat ya. Jangan bilang pengen kurus bonus ternyata. Salah ternyata kalau diet inginnya kurus, salah ternyata ya. Ya, sehat ya. Ya itu ya Bu, sekali lagi udang tidak bersalah, yang salah kepiting sama Bu. Kasihan kadang-kadang kepiting dianggap sebagai biang kerok, padahal yang salah manusianya. Sekali lagi karena kita lupa menghitung, nggih. Makanya pelajaran matematika jangan dilupakan ya. Itu berlaku seumur hidup ya, buat hitung-hitung ya. Baik. Kemudian ini loh Bu, kalau dibandingkan dengan tapi kan selama ini panjenengan menganggap bahwa yang paling aman adalah ya enggak. Tapi kalau telur ayam yang putihnya itu aman, yang enggak aman tapi sing gurih. Dilema kan? Ya. Lebih bahaya lagi di sini nih. Siapa yang seneng otak? Saya seneng Bu otak, tapi kalau otak baru saya seneng. Kalau otak enggak mau saya ya. Ya. Nah, ini juga hati ya. Hati-hati ya. Ini sesuatu yang memang nikmat itu membawa apa enggak boleh makan? Boleh. Itu tadi loh Bu, sesuai ukuran dan kita jangka waktunya diperhatikan supaya apa tujuannya. Pokoknya yang penting kita kan enggak bisa ngitung ya. Badanku ini wis pas protein 20%. Piye carane ngitung? Bisa enggak Bu? Enggak bisa. Maka kita logikakan dengan hitungan matematika termasuk frekuensi ya. Gitu ya. Kemudian ini nanti biar Bu Yus saja. Mulai penyimpan ya Bu ya. Ya. Kemudian kesimpulan. Ya. Ikan mempunyai nilai gizi lengkap, sudah jelas, identik dengan kebutuhan komposisi makan yang ada di penyusun tubuh manusia. Kemudian menjadi menu kesukaan karena apa? Ada kelebihan yaitu rasa gurih, ya. Kemudian konsumsilah minimal 2 kali per minggu loh Bu. Ini loh yang kita bicara frekuensi. 2 kali seminggu kok dang. Iya Bu, patinnya 2 kali seminggu, udangnya 2 kali seminggu, lobsternya 2 kali seminggu. Waduh, ya enggak. Jangan ditumpuk ya Bu ya.
Kemudian nih, udang dan kepiting aman dikonsumsi. Sekali lagi, udang dan kepiting tidak bersalah. Yang salah konsumsi dengan gizi seimbang, analogkan dengan kebutuhan untuk menjaga komposisi tubuh manusia. Gitu ya Bu ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Maka inilah tadi yang saya jelaskan alasan kita untuk gemar makan ikan. Ya, karena ikan sangat cocok untuk segala usia, termasuk kebutuhan dasar pemenuhan protein seluruh keluarga. Nggih. Saya akhiri dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kalau Bu Wiwin cerita tadi bagaimana untuk peningkatan konsumsi ikan, apa yang ada di dalam ikan, maka ini nanti saya akan lebih banyak ke teknisnya ya Bapak Ibu-ibu ya. Jadi nantinya ibu-ibu akan praktek tentunya. Kalau kita berteori saja kan kurang afdol ya Bu ya. Kita akan berpraktek. Kalau tadi Bu Win bilang menunya itu aja. Isu awan bengi ya Bu ya. Goreng. Lele digoreng. Pagi ketemu, siang ketemu, malam ketemu. 3 kali ketemu, nggak mau ketemu lagi kan gitu Bu ya. Harus sudah bosen. Sehingga memang perlu variasi. Nah, variasi itu bisa kita lakukan kalau kita terbiasa mengolah. Makanya nanti kalau ada begitu ada pertemuan kemudian ada pancinya itu dibuat berkreasi. Sehingga nanti dari panci itu akan ketemu banyak-banyak menu. Karena pengalaman ya ibu saya dulu juga begitu dapat panci baru disusun lah di lemari-lemari gitu. Saya bilang, apa gunanya beli kalau nggak dipakai? Toh nanti kalau rusak dipakai gitu kan. Oke. Karena saya yakin kalau ibu-ibu yang di sini ini pasti lebih akan banyak ya. Nanti akan berkreasi. Begitu ada teflon, kita bikin rolade. Begitu ada panci yang anti lengket, kita nanti akan bikin macam-macam menu dari ikan. Nah, baik lanjut. Bentar. Baik, ini sudah dijelaskan tadi ya. Jadi memang dalam sistem imunitas ini memang kekebalan yang harus kita miliki. Dan karena adanya benda-benda asing ya Bu. Jadi memang dalam tubuh kita itu perlu yang namanya salah satunya selain komponen gizi juga perlu juga yang namanya antioksidan. Di ikan juga ada. Maka itu adalah untuk menangkal radikal-radikal bebas. Jadi kalau nanti kita kebutuhan yang kita terpenuhi itu tercukupi, misalnya protein. Protein itu yang kita konsumsi seumuran kita ya Bu ya. Itu di 1 kali berat badan. 1 kali berat badan. Misalnya berat badannya ibu berapa? 70. Ya minimal 70 gram. Ya. Yang harus dimasuk dalam tubuh per hari ya. Nah, itu adalah sebenarnya sumber protein kan banyak. Kalau telur memang jangan banyak-banyak Bu ya. Karena kalau mungkin anak kecil nggak masalah, tapi kalau kita itu maksimal 2 untuk kuning telurnya. Untuk putihnya bebas. Misalnya putihnya itu kita bisa 1 kali makan 5 telur ya. 1 kali makan kalau siapa itu namanya Adera itu kan ya. Itu kan 12 telur kan ya, 12 telur sekali makan. Tapi kan tidak semua kuningnya dipakai. Kalau untuk ibu-ibu cukup 2 maksimal per hari ya. 2 saja Bu, jangan banyak nanti kolesterol. Ya, putihnya yang dibanyakin. Ya, itu. Kemudian jadi ikan itu tidak hanya sebagai sumber protein dan lemak baik, tapi juga mengandung sumber nutrisi yang esensial yang diperlukan oleh tubuh. Tubuh itu kan untuk membangun perlu protein dan sebagainya. Jadi ada kemudian ada vitamin, kemudian ada lemaknya lemak baik, kemudian ada karbohidrat juga ada di ikan itu juga ada. Kalau tadi dilihat dari tabelnya Bu Win tadi itu kan ada ikan itu kan kalorinya tidak lebih dari 200 per sajian ya. Tidak lebih dari 200 kilokalori. Misalkan ibu kan pingin sehat dengan badan ideal dan sebagainya, masa kita bisa ngitung. Kita itu misalnya kalorinya tidak boleh lebih dari 1.500 kilokalori. Tidak boleh lebih dari 1.500 kilokalori. Kalau dengan makan ikan 2 on aja itu
nggak akan sampai 400. Sementara nasi putih satu porsi itu di 400 kilokalori. Kalau protein itu kenyangnya akan lebih lama. Ya, apalagi dari ikan. Ikan itu kan dia berat molekulnya kecil sehingga dia mudah sekali untuk dicerna oleh tubuh. Ya. Jadi kalau ibu mau diet dengan ya diet macam-macam ya, ada diet untuk penderita diabetes, diet kan untuk mengatur bagaimana kita makan dan sebagainya. Kalau mau yang ini kita mau mengatur, misalnya saya ingin makanan bagus yang bergizi tapi saya tidak mau gemuk misalnya kan, itu bisa diatur. Diaturnya misalnya kita dalam sehari itu kebutuhannya 1.500 kilokalori, maka kita atur makanannya, berapa protein yang masuk, karbohidrat yang masuk. Kalau pagi nasi padang tuh 600 sampai 700 kilokalori, siang, pagi, malam udah kelebihan Bu, ya. Belum lagi lemaknya dan sebagainya. Jadi satu kali aja makannya, jangan berkali-kali ya. Jadi sudah apalagi kalau biasanya porsinya kan ada ditawari mau porsi yang nambah lebih banyak atau yang porsi sedikit begitu kan biasanya kalau di nasi padang. Itu juga sampai 1.000 Bu. Ibu makan itu aja sehari sudah cukup kebutuhan kalorinya ya, tapi kebutuhan zat gizi lainnya kan belum tentu itu terpenuhi. Gitu. Nah, ini jadi sudah ini ya, jadi memang ada vitamin A di dalam ikan tuh, ada omega 3 yang untuk kecerdasan, kemudian juga ada vitamin D. Jadi kalau juga sama problem ibu-ibu itu, memang harus kita cukup vitamin D karena ada siklus menstruasi dan sebagainya. Kemudian kita memang harus cukup dalam asupan vitamin dan mineral pastinya. Kemudian juga protein yang juga tinggi di ikan ini. Proteinnya protein baik. Jadi ibu tidak usah khawatir bagaimana itu akan menjadi sebuah penyakit dan sebagainya kalau diolahnya juga baik. Kalau pagi goreng, siang goreng, malam goreng, itu memang protein, tapi tadi lemaknya berapa, belum lagi komponen lainnya yang masuk ya, digoreng juga ditepungi dan sebagainya, itu juga akan mempengaruhi terhadap komposisi gizi yang akan masuk ke dalam tubuh. Sehingga itulah pentingnya kita juga memiliki, bagus tadi kalau ada program misalnya. Sebetulnya ada aplikasi, sekarang sudah ada Bu, beberapa aplikasi yang bisa dipakai, namanya bisa salah satunya misalnya Fat Secret dan sebagainya. Itu kita bisa mengatur. Misalnya ibu makan apa nih hari ini? Saya pagi ini makan ini. ABC ditulis Bu, tapi harus rajin. Nanti akan ketahuan, oh yang masuk ke badan saya itu proteinnya tuh sudah sekian, karbohidratnya sudah sekian. Itu kalau ibu mau betul-betul diet yang ini ya, yang terkontrol gitu. Itu bisa ketahuan Bu. Nanti berapa kalori yang ibu masuk? Tempe 1. Untuk menghabiskan tempe goreng itu Bu, ibu tuh dengan treadmill 30 menit loh Bu. Itu hanya untuk mengenyahkan 1 tempe goreng ya. Ya, jadi ukuran 1 potong ini ya, yang normal ya 50 gram seperti ya, enggak sampai 30 gram gitu ya. Jadi memang itu adalah yang kita, kalau treadmill berapa? Treadmill paling setengah jam itu sekitar 150. Kalau tambah kecepatan, nambah nanjak, nambah lagi kan yang keluar. Nah, ya tempe itu 1 potong 100 Bu, 100 kilokalori ya. Jadi itulah perbandingan. Kalau kita digoreng, kalau beda lagi kalau dikukus tuh akan lebih aman, atau nanti diboto dan sebagainya gitu. Cara pengolahannya aja Bu yang diatur. Bagaimana ya mengurangi minyak, apalagi kita sudah umur yang sudah ini ya Bu ya, 17 tahun. 17 tahun, jadi memang harus mengatur itu semua. Kalau enggak keluhan-keluhan itu sudah akan muncul di umur menjelang jelita Bu ya. Jelita itu sudah muncul. Ya, jelita ya Bu ya. Jelang 50 ya. Ya, ibu yang muda jelita itu keluhan-keluhan itu akan muncul, sehingga kita perlu yang namanya memang diet sesuatu. Nah, demikian juga dengan anak-anak. Anak-anak itu, anak kecil sih enggak masalah ya. Yang penting bagaimana dia mengatur komposisi gizinya yang tadi yang seimbang.
Sesuatu yang berlebihan juga tidak bagus. Makan ikan terus tanpa sayur juga nggak bagus, Bu. Jadi tubuh itu baik tua muda itu butuh yang namanya asupan, ada protein, ada butuh mineral, butuh yang namanya karbohidrat, butuh lemak juga. Jadi jangan kita menghilangkan semuanya, tapi sumber-sumbernya yang itu harus seimbang. Isi piringku itu menjadi sebuah penemuan yang bagus menurut saya, kita dengan mengetahui isi piring itu sudah secara tidak langsung mengajak kita untuk mengatur, untuk mengerem. Berapa sih yang harus kita makan? Berapa sih yang harus kita konsumsi? Sayurnya berapa kan? Kalau di isi piringku kan nasi seberapa kan, Bu ya? Seberapa piring, Bu? Oh, piringnya besar katanya, Bu. Piringnya besar ya. Kan ada yang piring besar, kayak nampan gitu ya, Bu ya. Seperempat kok, Bu, seperempat piring ukuran nampan gitu kan. Jadi itu sama aja ya. Jadi ngaturnya begitu. 6 sendok makan itu sudah cukup, Bu. Itu sudah kenyang, Bu. 6 sendok makan itu sudah cukup kenyang sampai kita makan ke periode selanjutnya. Ya. Baik ya. Jadi kalau kelebihan tadi, memang seratnya dia halus sehingga mudah dicerna. Jadi kalau anak kecil dikasih ikan, itu akan lebih mudah dicerna dan akan lebih mudah untuk masuk ke tubuh. Nah, karena dia yaitu berat molekulnya lebih kecil daripada daging dan sebagainya. Ayam lebih kecil, seratnya lebih halus sehingga dia akan mudah untuk dicerna. Dan tidak khawatir dia akan tersedak dan sebagainya. Kemudian asam amino yang lengkap. Tadi itu protein itu. Kemudian juga mengandung asam lemak omega 3 yang penting untuk kecerdasan. Nah, kalau berbicara konsumsi makan ikan di Jombang tadi sudah 39. Sudah naik banyak, Bu ya. Daripada tahun pertama saya waktu itu kan masih 20-an ya sekitar. Sekarang sudah 39. Ya. Ikan, alhamdulillah. Jadi ngefek sekali adanya program Gemar Ikan terhadap angka konsumsi ikan 39. Nanti genjot lagi 1 tahun ini bisa setara dengan Jawa Timur. Di 47 ya Jawa Timur itu. Kemudian memang jauh, Bu, kalau kita berkacanya kepada Jepang misalnya. Jepang itu sekitar 160. Sehingga angka harapan hidupnya menjadi tinggi. Dan mereka itu ngolah ikannya itu sederhana, Bu ya. Hanya dengan kadang dia banyak mentah ya. Mentah. Tapi ikannya ikan yang segar. Karena ikan yang segar itu masih manis, Bu. Beda kalau ikan sudah mati 7 kali, Bu. Kalau sudah sampai Surabaya itu matinya sudah 7 kali, Bu. Nah, jadi kalau baru ditangkap, Ibu tinggal ngambil di kolam belakang rumah, samping rumah, itu masih segar, masih gerak-gerak, masih rigor mortis namanya. Komposisinya masih lengkap, masih utuh. Itu bagus. Jangan sampai ikan yang sudah mati 7 kali Ibu makan mentah menjadi sashimi, itu bisa mukok-mukok juga ya, Bu, akhirnya kan. Ya, itu mereka makan ikan 160, Bu, sampai 170 ya, Jepang itu cukup tinggi. Kita yang negara maritim ya, itu masih di sekitar 40-an. Kemudian juga dengan Malaysia itu di 70. Kemudian Singapura tuh 80. Padahal Singapura tuh negaranya sangat kecil dan sumber daya alamnya nggak banyak. Kita yang negara maritim ini malah di bawah negara Malaysia maupun di Singapura gitu. Jadi saya harap mungkin Jombang juga tadi produksi perikanannya juga meningkat drastis, kemudian angka konsumsi ikannya juga sudah mulai naik. Tinggal bagaimana kita membuat penganekaragaman sehingga anak-anak itu tidak bosan lagi. Akhirnya karena pagi lelenya digoreng, siang goreng, malam goreng, akhirnya udah mie goreng saja, begitu kan akhirnya. Nah, itu juga yang masuk juga tinggal karbo saja akhirnya, Bu ya.
Kemudian ini adalah permasalahan, ini adalah rendahnya mutu tangkapan, kemudian juga pola konsumsi ikan dan penganekaragaman olahan. Ini yang menjadi permasalahan di Indonesia. Jadi memang bagaimana hasil tangkapan itu ditangkap. Jadi Bapak Ibu kalau nangkap itu biasanya panen kan di pagi atau sore hari, itu yang baik. Kalau nanti image-nya lele itu kan banyak, kadang kan dulu ya kotor seperti itu. Mohon maaf ya, di apa namanya itu yang tempat begituan ya, dihidupin. Tapi sekarang itu sudah enggak, Bu. Jadi sekarang tuh ada namanya sertifikasi cara pengolah ikan, cara budidaya ikan yang baik. Kalau itu dipasarkan, itu juga harus punya sertifikat itu, Bu. Itu akan dilihat bagaimana kondisi airnya, bagaimana juga kondisi dari pakannya apa. Kemudian supplier yang menjual itu sekarang sudah dibekali sama harus memiliki surat supplier ikan, cara supplier ikan yang baik. Itu sudah ada regulasi-regulasi untuk mengatur hal yang seperti itu. Sehingga saya yakin kalau di Jombang itu sudah enggak ada ya seperti itu. Ya, karena ini kalau itu diuji produknya, otomatis kalau diuji itu akan kotor, Bu ya. Mikrobanya akan tinggi. Maka petani sendiri pun akan rugi. Misalnya dia dimasukkan ke perusahaan. Perusahaan itu harus dia mempersyaratkan apakah supplier atau pembudidaya ini punya sertifikat tersebut. Terus diuji. Kalau itu nanti hasil ujinya banyak mikrobanya, otomatis dia akan ditolak. Otomatis Bapak Ibu tidak akan bisa untuk memasarkan dari produknya tersebut. Nah, sehingga memang cara budidaya ikan yang baik, cara supplier yang baik itu sudah menjadi fokus tersendiri. Memang Bu ya, nanti suaminya mungkin atau di sekitarnya itu bisa kita saling mengingatnya. Tapi insya Allah sudah untuk lele itu sudah menurut saya sudah clear ya, sudah bersih, proses budidayanya juga sudah bersih. Kemudian nah, solusinya apa? Dilaksanakanlah diversifikasi olahan ikan agar konsumsi ikan meningkat. Ini kemarin saya bikin ini penyedap, Bu, penyedap dari tulang ikan, Bu. Jadi tulang ikan bandeng itu kan kalau dicabut masih ada dagingnya sedikit-sedikit yang menempel. Itu kita bikin kaldu, Bu, menjadi penyedap di sini. Nah, ini juga kemarin ini saya ngajak taruna-taruni saya itu juga itu yang saya lombakan, Bu. Jadi juara nasional kemarin. Juara nasional untuk itu. Jadi saya ajak mereka ke sini. Ya. Kemudian ini mie ikan ya. Jadi kita bisa penganekaragaman itu bisa dalam bentuk berbagai macam. Misalnya anaknya suka makan mie, kita tinggal bikinkan mie ikan, dicampurkan ke ikan, dicampurkan ke mie tadi, bahan mie terus digiling membentuk mie. Sehingga ini warna-warni bukan warna-warni ya, Bu. Ini sawi, kemudian ini wortel gitu. Sehingga secara tidak langsung mereka akan makan karbohidrat, protein dan sayur dalam satu waktu sekaligus. Jadi sudah tidak ada alasan lagi bagaimana kita untuk mengkonsumsi susah anak mengkonsumsi ikan. Susahnya anak mengkonsumsi ikan itu ketika kita para orang tua hanya menghadirkan ikan goreng setiap hari gitu. Kalau diversifikasi, nanti Ibu akan diajari bagaimana membuat rolado. Itu sudah ada sayur, ada ikannya, sudah ada rotinya, sudah ada karbonya, sudah komplit. Jadi meskipun dia tidak makan nasi, itu sudah ada di situ, semuanya komplit di situ. Nah, kemudian ini juga, oke. Jadi banyak sekali inovasi-inovasi yang kami lakukan. Jadi memang kami juga terus melakukan pengembangan supaya menemukan sehingga itu bisa nanti kita sharekan ke masyarakat dan menjadi berguna untuk masyarakat. Ya, kemarin juga bikin dari lemi itu, Bu, leminya itu juga dibikin, kemudian bubur ikan untuk balita itu juga itu. Nah ini ikan tadi memang ikan tuh kelemahannya dia mudah sekali mengalami pembusukan. Karena apa? Kadar airnya yang memang tinggi.
Dan memang media yang baik untuk pertumbuhan mikroba. Mikroba itu senang di situ karena lengkap Bu unsur-unsurnya di situ. Gizinya tuh lengkap, apa makanannya itu ada semua di situ. Kemudian ini. Nah, sehingga kita apa? Nah, kita harus mempertahankan mutu produk. Jangan sampai ya, apa yang kita jual ke luar negeri itu adalah barang yang bagus, sementara yang kita konsumsi di dalam negeri menjadi barang yang kurang bagus, second grade. Karena impian kita semuanya adalah kita bisa makan kondisi ikan yang first grade. Nah, untuk makan ikan dalam kondisi bagus, maka kita perhatikan Bu, mutu setelah ikan ditangkap. Jadi jangan sampai ikan itu mengalami, karena 8 jam setelah ikan ditangkap dia akan mengalami proses pembusukan. Sehingga biasakan sekarang ikan itu tidak apa-apa loh Bu di es. Ikan ditangkap itu langsung di es Bu. Itu untuk mencegah dan mempertahankan mutu, mencegah pembusukan dan mempertahankan mutu. Nah, jadi dibiasakan jangan makan ikan es-esan seperti itu, karena itu juga yang salah image tadi Bu. Karena dulu kan ikan yang sudah jelek baru di es. Nah, yang benar itu ikan ditangkap harus langsung di es. Ya, ikan sisa baru di es. Itu sehingga orang menganggap ikan es-esan itu adalah ikan yang jelek gitu. Padahal tujuan pengesan tadi adalah untuk menjaga mutu. Karena kita kejar-kejaran Bu, kejar-kejaran dengan mikroba itu kejar-kejaran. Sehingga kita juga harus mengatur bagaimana supaya pengaturan suhu itu penting. Setelah ditangkap langsung di es, kalau tidak diolah. Kalau mau disimpan itu dibuang dulu isi perutnya dan insangnya, karena itu ada sumber Bu, sumber dari bakteri. Nah, penyebab kolesterol lain lagi juga jeruannya itu dibotok Bu. Nah, dibotok itu juga makan ikan katanya, ternyata jeruan ikan. Nah, itu juga menjadi kurang bagus karena itu tempatnya Bu. Huniannya bakteri itu di situ. Yang diserang pertama kali itu adalah isi perut Bu. Ketika gak segar maka isi perutnya itu akan apa Bu? Luka. Isi perutnya akan keluar. Seperti itu. Jadi ikan busuk itu, ikan yang sudah mengalami kemunduran. Kemudian mengubah bahan baku menjadi produk yang bernilai jual dan disukai. Nah, atau nanti ibu-ibu kalau mau disimpan bisa juga di filet Bu, diambil dagingnya, simpan, masukkan, dicuci, kemudian masukkan ke freezer. Bagus lagi dikasih tanggal, sehingga yang masuk duluan itu yang harus keluar duluan, supaya ya teknisnya. Jadi boleh ditumpuk tapi jangan terlalu banyak. Perhatikan kapasitas. Karena idealnya menyimpan itu di suhu minus 18 derajat Celcius. Ya. Dikasih tanggal Bu. Misalnya hari ini 27 Februari 2023. Simpen. Nanti yang kemarin 26, yang besoknya lagi tanggal 28. Itu harus diatur. Jadi yang tanggal di akhir, yang produk yang disimpan duluan itu yang harus keluar duluan. Dan jangan terlalu banyak untuk membuka tutup freezer ya, karena itu juga akan mempengaruhi terhadap fluktuasi suhu. Apalagi begitu karena nyimpennya skala besar, nyimpennya itu cukup untuk sekali makan Bu ya. Kira-kira dalam satu rumah saya itu makannya berapa? 500,5 kilo kah atau 1 kilo? Bikin. Jadi jangan langsung beli di pasar 3 kilo, oke ini tanggal 27, masukkan. Habis itu besoknya mau ngolah lagi, oh ternyata saya ngolahnya cuma 2 ekor, ini sudah leleh. Leleh kemudian ibu masukkan lagi. Nah itu sudah beda Bu, karena ini selama proses pelelehan itu juga akan memungkinkan bakteri untuk hinggap. Sehingga yang bagus idealnya harus menyimpan sesuai dengan kebutuhan makan. Bisa kebutuhannya sekali makan sekilo. Oh, karena penggemar mania ikan atau kebutuhan sekali makan 3 kilo misalnya, nggak masalah. Yang penting sekali makan kita begitu towing ya, towing itu melelehkan Bu ya, itu sudah
sekalian. Karena begitu dilelehkan itu ada komponen-komponen yang juga akan larut, Bu. Kalau Ibu bekukan lagi, towing lagi, lelehkan lagi, bekukan lagi, itu juga akan rusak. Nantinya juga tidak akan bagus, Bu ya. Kan itu akan terjadi proses namanya kemunduran mutu. Nah, ini adalah kelebihan-kelebihannya dari produk perikanan. Yang pertama adalah proteinnya tinggi, kemudian asam amino yang diperlukan oleh tubuh. Jadi di ikan tuh ada sekitar 22 asam amino. Yang sementara ada beberapa asam amino yang memang tubuh sendiri itu tidak bisa memproduksi, sehingga di ikan itu bisa terproduksi. Ya. Kemudian mudah dicerna dan kolesterol rendah dan kaya vitamin dan tentunya mineral. Nah, ini tadi karena kandungan airnya yang begitu tinggi sehingga itu akan menjadi media yang baik untuk pertumbuhan bakteri dan akan mempercepat pada proses pembusukan. Nah, oke, baik. Nah, ini ciri-cirinya ya, ciri-ciri dari ikan segar itu yang kita konsumsi itu loh Bu, minimal adalah skor 7. Nanti nanti saya punya standar nasional Indonesia terkait ikan segar, nanti saya akan kirim ya Bu ya. Jadi minimal itu di skor 7 Bu, jangan ke bawah itu. Gini, misalnya Ibu panen, ternyata ikannya sudah mengalami kemunduran mutu, sudah mulai mengarah pembusukan. Apakah kalau diolah dia akan meningkatkan mutu? Meningkat nggak Bu? Tidak akan meningkat. Jadi kalau sudah busuk dia akan terus busuk. Yang hanya bisa kita lakukan adalah mempertahankan. Kalau kita terima dalam skor 7, misalnya ini matanya bening, pupil hitam, mata cembung. Nah itu kita akan bisa mempertahankan sampai akhir. Tapi kalau yang kita terima, yang kita olah ini adalah misalnya matanya sudah tenggelam, berwarna kelabu, tertutup lendir. Apakah bisa kembali cembung lagi? Tidak bisa. Jadi kita hanya bisa untuk mempertahankan, tidak bisa untuk memperbaiki. Sehingga mutu produk, bahan baku itu menjadi penting. Bahan baku yang diterima itu adalah yang akan menentukan terhadap kualitas dari produk yang ibu-ibu hasilkan. Saya yakin kalau di sini budidaya, banyak pembudidaya ya Bu ya, lele, kemudian patin dan sebagainya, tinggal serok. Otomatis kesegarannya itu bisa 9 Bu. Nilai kesegarannya itu sudah 9. Dengan ini adalah ciri yang paling tinggi ya Bu. Jadi sisi melekat kuat ya, kemudian sayatan dagingnya itu cerah dan elastik, bila ditekan dia tidak akan berbekas. Jadi kalau ditekan baliknya lama, itu juga sudah mulai mengalami proses kemunduran mutu. Jadi kalau ditekan segera kembali, ya itu masih bagus. Ya. Jadi mudah sekali bagi kita untuk menilai sebetulnya, menilai kondisi ikan itu dengan panca indera. Kita cukup bisa mencium, melihat dan menekan meraba. Apakah insangnya masih merah, kemudian juga baunya masih khas ikan atau sudah ada bau amonia. Kalau sudah bau menyengat itu sudah mengarah pada proses pembusukan. Kemudian perutnya itu masih tertutup rapat, apakah sudah ada yang pecah perut dan sebagainya. Kalau masih tertutup rapat artinya perutnya tidak pecah, maka masih bagus. Nah, ini adalah metode-metode atau teknologi dalam pengawetan ikan. Jadi kita bisa dengan mendinginkan tadi, dengan es tadi. Nah, jadi jangan anti Bu ya, dengan anti es. Jadi harus familiar dengan olahan atau ikan di es dan sebagainya. Kemudian dengan pembekuan di bawah suhu 0 derajat. Es itu suhunya 0 derajat Bu. Suhu es itu 0 derajat. Tapi kalau pakai es berarti kita bisa menurunkan di sampai 0 sampai 4 derajat. Nah, kemudian menggunakan bahan pengawet, penggunaan bahan pengawet ya dengan takaran yang tepat seperti asam cuka itu bahan pengawet loh Bu. Cuka itu bahan pengawet. Jadi cuka itu kan tidak ada masa kadaluarsa, ya cuka, karena dia memang pH-nya rendah.
Biasanya kalau bisa mencuci ikan kan kalau nggak ada jeruk nipis juga bisa pakai cuka untuk menghilangkan lendir dan sebagainya. Untuk menghilangkan amis ya Bu ya pada ikan. Tadi ada bilang kan karena amis begitu. Gampang Bu. Jadi kita itu bisa membuang yang namanya protein yang menyebabkan amis itu ada namanya protein sarkoplasma. Ya. Jadi protein itu larut dengan air. Kalau ibu dicuci, dilakukan pencucian, itu juga akan bisa untuk membuang namanya protein sarkoplasma tadi. Itu yang menyebabkan dia baunya amis. Jadi protein ada tersendiri. Jadi ada ininya Bu. Jadi ada metodenya. Jadi kalau bagaimana ibu bisa juga pakai dengan air, dicuci dengan air es, kemudian tambahkan garam. Air es tambahkan, kalau misalnya daging yang ibu mau bikin olahan, di filet, kemudian ibu cuci dengan air es dan dikasih garam. Itu untuk kemudian diperas, cuci lagi. Itu untuk membuang amisnya Bu. Dan juga biasa protein yang juga menyebabkan alergi Bu sebetulnya. Nah itu juga bisa hilang karena protein yang menyebabkan alergi tadi itu juga larut dengan air. Jadi itu efektif. Jadi cukup efektif, sudah dilakukan penelitian dengan penambahan bahan misalkan dengan bahan tertentu dan dengan pencucian. Akan lebih efektif penghilangan tersebut dengan pencucian Bu. Mudah. Jadi ibu tidak usah membutuhkan bahan apa-apa lagi, cukup air es, kemudian tambahkan garam, dicuci aja. Protein-protein yang menyebabkan amis itu dia akan hilang. Oke, baik. Kemudian menggunakan ruang hampa udara. Jadi kalau memang produk itu mau dikonsumsi lama, kemasan vakum itu juga bisa sangat membantu loh untuk bisa lebih awet. Jadi bisa kalau ikan itu bisa dengan asal penyimpanannya bagus ya Bu, di minus 18 sampai minus 22. Itu bisa setahun. Bisa setahun. Kondisi terkemas sempurna. Ya. Namanya cold storage ya Bu ya, di cold storage ya. Cold storage itu kan kontrol suhunya kan tetap minus 18 sampai dengan minus 22. Dingin Bu, dingin sekali. Jadi itu bisa, apalagi dikemas vakum, itu akan bisa tahan sampai setahun Bu. Ya. Oke. Nah ini pemanfaatan dari berbagai bagian-bagian dari ikan. Jadi kalau dagingnya itu adalah protein utama, kemudian ada lemak, ada bahan-bahan dan ekstrak. Ini bisa menjadi olahan-olahan makanan. Kemudian ada telur ikan ya Bu ya. Ada protein kan, ada kaviar ya Bu ya, yang lagi mahal itu ya. Nah itu juga ikan, jadi telur ikan Bu. Harganya mahal, sangat mahal. Kemudian di kepala itu ada protein, ada lemak, kalsium dan juga fosfat. Kemudian tulang dan sirip itu adalah kalsium, fosfat, bahan-bahan yang mengandung nitrogen. Ini bisa juga untuk tepung ikan dan tulang itu juga bisa untuk diolah menjadi makanan. Kita bisa ngolah Bu, jadi kerupuk kalsium seperti itu, abon kalsium dari tulang-tulang ikan tadi. Kemudian dari kulit, ini kulit, sisik maupun gelembung renang iki kaya akan kolagen Bu. Jadi kalau kita usia 25 tahun ke atas, produksi kolagen itu otomatis sudah akan menurun. Sehingga elastisitas kulit kita juga akan menurun. Ya. Jadi kenapa semakin tua kok keriput seperti itu? Itu karena kolagen yang penyusun tubuh, kulit, struktur kulit gelembung renang itu yang ada di, nggak tahu. Gelembung renang itu yang di dekat perut ada yang menggembung putih. Nah, itu mahal Bu. Itu diekspor. Itu sumber kolagen Bu. Sumber kolagen. Ya, kalau ya, itu dibuat sup Bu. Kalau di Cina itu dibuat sup. Itu iya, itu banyak kolagennya di situ. Jadi ibu-ibu kalau dengan di ikan itu banyak Bu sumber
Sehingga kenapa? Setiap kita dari 25 itu kan akan berkurang setiap tahunnya 1%, Bu. Setiap tahun kurang 1%, setiap tahun kurang 1%, akhirnya sekitar jelita sudah mulai keriput. Kemudian nanti umur 70, 80 kisut-kisut. Itu karena faktor itu. Nah, supaya ibu awet muda, nah ya, gelembung. Jadi katanya orang sekarang kan umur tuh kan hanya angka, Bu ya. Nah, angka kan aja. Ya. Dikeringkan habis itu untuk bahan sup, Bu. Ya. Itu mahal, Bu. Per kilonya itu berapa juta gitu, Bu. Ya, gelembung. Ya. Kemudian ini penting. Jadi ilmu untuk ibu-ibu supaya kita bisa tetap muda sampai nanti gitu kan. Kemudian juga hati ini ada nitrogen, lemak dan vitamin dan serta komponen lainnya. Baik. Nah, ini nih gizi ikan lele itu ini, Bu ya. Lele itu proteinnya 17,7, kemudian lemaknya 4,8, mineralnya 1,2 dan airnya 76%. Jadi cukup tinggi. Jadi ibu-ibu jangan khawatir dengan brand-brand misalnya ikan salmon itu ya, Bu ya. Nah, kalau itu karena secara gizi juga akan sama dengan ikan kembung. Karena di branding oleh luar negeri supaya ikannya itu mahal dan laku, bahwa ikan salmon itu bagus gitu kan. Padahal komposisinya sama dengan ikan kembung. Iya. Seperti itu. Jadi itu cara mereka berdagang. Jadi di branding dulu, Bu. Salmon itu di branding kayak akan omega 3, ininya bagus, ininya. Sehingga menjadi ikan yang mahal. Harganya jadinya ratusan ribu. Nah, ikan kembung berapa? Paling 30.000 ya, Bu ya, sekilo. Ini sekilo salmon berapa? Berapa ratus ribu. Nah, sementara yang kita ambil adalah manfaatnya, sehingga kita harus mencintai produk-produk lokal. Oke. Baik, kita langsung karena ini saya divisi Ibu Mimin ya. Ikan kembung, Bu. Ikannya tuh tipis, agak-agak lebar, jadi warnanya putih, ya tidak bersisi, ikan laut, Bu ya. Nah, jadi sekitar panjangnya seperti handphone ini ya. Kulitnya putih, silver, mengkilat, kemudian nggak terlalu lebar ya, sekitar berapa senti, 5 senti gitu. Ya. Di tim gitu kan. Baik, Mbak mohon maaf untuk modulnya ya. Jadi gini, karena kita akan langsung ke praktek, Bu ya, karena memang nanti terbatas oleh waktu. Sebetulnya saya ingin sharing-sharing banyak, nanti mungkin di lain kesempatan ya kita bisa sharing bersama dengan ibu-ibu sekalian. Nah, baik, karena komposisi di ikan ini memang cukup tinggi sehingga memang ibu-ibu harus banyak makan. Kalau ilmu lagi, kalau mungkin ibu-ibunya sudah banyak yang sakit di lutut dan sebagainya, itu banyak yang makan yang EPA itu ya. EPA itu kalau pada daging ikan tuh banyak di ikan tuna, Bu. Itu. Jadi itu banyak untuk untuk lutut misalnya yang sudah mulai keju-keju, linu gitu. Itu bagus ya. Baik, untuk ini kebetulan kita diminta untuk berbasis pada ikan lele karena di sini memang kalau tahun-tahun kemarin kita selalu dipatin, Bu. Patin, jadi sudah ngelontoi sepertinya ibu-ibu di ilmu patin. Sekarang saatnya kita ke lele ya. Nah, baik. Nah, lele ini kita dari olahan lele ini kita akan bagi ke dalam 3 olahan, Bu ya. Jadi karena waktunya sehingga ibu-ibu tidak bisa praktek secara semuanya. Namun nanti akan kita atur. Misalnya dari kelompok, misalnya dalam satu daerah itu jangan bergerombol di satu kelompok, sehingga nanti ibu-ibu akan tahu bagaimana prosesnya di proses rolade, yang satunya di proses crispy, yang satunya di proses sumpia, jadi bisa diatur ya.
ininya, sehingga waktu nanti pada acara pertemuan PKK itu mungkin ada keterampilan memasak gitu kan, biasanya ada ya Bu ya, ada keterampilan biasanya ya, keterampilan itu yang ditunjuk itu bisa ibu-ibu mengolah ini sehingga menjadi ketok tular ya, temennya jadi tahu, sehingga nanti penganekaragaman olahan di Kabupaten Jombang itu cukup variatif.